Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Septiawan SPD, calon guru penggerak angkatan 9, asal SD Negeri Parakan Kondang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional, tujuan pembelajaran khusus, CGP melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Adapun pertanyaan pematik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional dengan harapan dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, juga membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru adalah pemimpin pembelajaran yang harus menerapkan semua kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang kondusif bagi murid dan menciptakan karakter murid yang betul-betul luhur. Pada akhirnya terjadi suatu perubahan positif pada diri murid. PSE dengan filosofi pendidikan KHD. Guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang baik, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti. Selain aspek intelektual, harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. PSE dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru dapat menemukan nilai dan peran guru penggerak pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dapat mendorong kolaborasi dalam proses pembelajaran. PSE dengan visi guru penggerak. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan melalui prakasa perubahan dengan memberikan pembelajaran, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga diharapkan dapat mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. PSE dengan budaya positif. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan baik. PSE dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Diharapkan pembelajaran semakin menyenangkan dan bermakna dalam mewujudkan merdeka belajar. Pertanyaan lanjutan. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul ini ternyata 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan
psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 3. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. A. Bagi murid-murid. B. Bagi rekan sejawat. Satu, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa dalam proses pembelajaran hanya menitik beratkan pada pencapaian pengetahuan dan keterampilan saja yang dituangkan dalam rencana pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya sebatas pemenuhan nilai dan pencapaian target materi yang harus selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional dapat diajarkan secara terintegrasi dengan materi pembelajaran. Kemudian pembelajaran sosial dan emosional menjadi tanggung jawab bersama yang dilakukan secara kolaboratif. Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai aspek sosial dan emosional. Dua, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu 1. Kesadaran diri. 2. Manajemen diri. 3. Kesadaran sosial. 4. Keterampilan berelasi. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, yaitu Stop, Take a Breath, Observe, and Process, atau teknik lain yang disesuaikan. Menerapkan pembelajaran sosial dan emosional kepada rekan sejawat melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial dan emosional pendidik tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. 3. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama, bagi murid-murid memberikan layanan pendidikan berupa pembelajaran sosial dan emosional secara eksplisit maupun terintegrasi dalam praktik pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran tersebut bisa berupa pembukaan hangat, kegiatan yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Menciptakan iklim pembelajaran yang aman dan nyaman seperti kelas yang kaya akan teks, terdapat kesepakatan dan harapan kelas. Bagi rekan sejawat, salah satunya yaitu berbagi pengetahuan dan praktik yang telah dipelajari dalam modul ini, mengadakan sesi pelatihan atau diskusi untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan bersama dalam menghadirkan pembelajaran sosial dan emosional secara efektif di lingkungan sekolah melalui kelompok belajar sekolah, berkolaborasi untuk menerapkan strategi pembelajaran yang baik di sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam Guru Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.